Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang konflik sosial. Kelompok kami beranggotakan Faunia Sandrin, Gibran Zizami, Muhammad Faras Fadilah, Ella Nurul Fitri, Raja Rianda Arkananta, dan Talita Adelia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari konflik sosial. Secara harfiah, konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu conflictus, yang berarti saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, dan ketidaksesuaian. Maka, konflik sosial adalah pertentangan antara perseorangan atau kelompok dalam suatu masyarakat yang didasari oleh perbedaan-perbedaan mendasar, seperti nilai, status, kekuasaan, dan yang lainnya. Konflik tersebut termasuk ke dalam proses sosial yang dapat berpengaruh positif ataupun negatif dalam interaksi antar manusia. Kemudian selanjutnya adalah konflik sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Suryono Sukanto. Beliau menyebut bahwa konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Yang kedua adalah John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan atau oppositional process. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Yang ketiga adalah Ralph Dahrendorf. Beliau melihat konflik sosial sebagai polarisasi kekuasaan dan wewenang yang tidak seimbang, atau imperative coordinated associations, sehingga mengakibatkan perbedaan kepentingan antara mereka yang berkuasa dan memiliki wewenang dengan mereka yang dikuasai atau tidak memiliki kekuasaan dan wewenang di dalam masyarakat. Yang keempat adalah Louis A. Kosser. Beliau berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Yang kelima adalah Demore. Menurut beliau, dalam suatu sistem sosial dapat dikatakan terdapat konflik apabila para penghuni sistem tersebut membiarkan dirinya dibimbing oleh tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang bertentangan dan terjadi secara besar-besaran. Kemudian, yang keenam, menurut Robert M.Z. Lawang, konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh kemenangan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya atau lawannya. Selanjutnya, menurut Robbins, konflik dimaknai sebagai suatu proses yang mulai bila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Suatu ketidakcocokan belum bisa dikatakan sebagai suatu konflik bila mana salah satu pihak tidak memahami adanya ketidakcocokan tersebut. Yang kedelapan adalah Fisher. Pendapat beliau adalah bahwa tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan. Kemudian yang 9 adalah White and Bednar. Menurut mereka, konflik sosial adalah suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang saling bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang ke-10 adalah Castle Concise. Beliau mengemukakan bahwa konflik sebagai a fight, a collision, a struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purpose, mental strife, agony. Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa konflik adalah suatu pertarungan, suatu benturan, suatu pergulatan, pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan, pergulatan mental, dan penderitaan batin. Kemudian yang ke-11 adalah Wexley and Yoke. Menurut mereka, konflik juga merupakan perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Yang terakhir adalah Clinton. Menurut beliau,
Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Konflik juga merupakan suatu interaksi yang antagonis, mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas mulai dari bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka. Selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu konflik sosial muncul. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Setiap manusia memiliki pendirian, perasaan, atau pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini pun dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak akan selalu sejalan dengan kelompoknya. Contohnya yaitu ketika suatu pentas musik sedang berlangsung, perasaan setiap warga tentu akan berbeda-beda. Akan ada warga yang merasa terganggu karena berisik, tetapi akan ada pula warga yang merasa terhibur. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari perbedaan tata sikap dan perilaku sosialnya. Perbedaan tersebut dapat membentuk pribadi-pribadi dengan pemikiran dan pendirian yang berbeda, dan pada akhirnya dapat memicu konflik sosial karena setiap kelompok memiliki ukuran dan nilainya masing-masing. Contohnya yaitu pada suku Baduy yang sangat menjaga pikukuh atau ajaran mereka, entah itu berupa kepercayaan ataupun kebudayaan. Kekhasan yang dimiliki oleh orang Baduy ini membuat konflik dengan masyarakat biasa di sekitar Baduy menjadi tidak terhindarkan. Pakaian adat Baduy yang khas sering menjadi bahan olok-olokan. Begitu pula karena mereka tidak boleh bersekolah formal, seringkali mereka dipandang sebagai orang bodoh oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Kepentingan tersebut dipenuhi untuk tujuan masing-masing. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda. Jika kepentingan ini dibenturkan, maka dapat terjadi pertarungan untuk menentukan kepentingan yang lebih dimenangkan yang dapat mengakibatkan konflik sosial. Contohnya yaitu razia yang dilakukan oleh petugas untuk menertibkan pedagang kaki lima karena keberadaan mereka telah mengganggu kenyamanan publik. Bagi para pedagang, mereka hanya ingin menafkahi keluarganya, tetapi begitu pula dengan para petugas yang hanya ingin menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu perubahan sosial yang terlalu cepat dan mendadak. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak dapat mengakibatkan keguncangan proses sosial di masyarakat. Bahkan dapat dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada karena perubahan sosial ini akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial. Contohnya yaitu pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian, ketika terjadi sebuah perubahan sosial, nilai yang telah ada seperti nilai kegotong royongan akan berubah secara cepat menjadi nilai-nilai masyarakat industri, seperti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya, atau nilai kebersamaan yang berubah menjadi individualis dan hubungan kekerabatan yang bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik sosial. Yang pertama, konflik individu. Konflik individu adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antar individu, mulai dari perbedaan pendapat, kepentingan, keyakinan, dan lainnya. Biasanya, konflik individu muncul di lingkungan kerja, keluarga, dan pertemanan. Yang kedua, konflik rasial. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antar kelompok ras yang saling berbenturan. Konflik rasial bisa muncul jika suatu ras mementingkan kelompoknya sendiri dan merasa lebih unggul dari ras lainnya. Contohnya, yakni diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Yang ketiga, konflik politik. Konflik politik disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam bidang politik. Konflik ini juga dapat terjadi akibat perebutan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Contohnya adalah konflik yang muncul menjelang pemilu. Keempat, konflik antar kelas sosial. Konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan antara kelas-kelas dalam masyarakat, misalnya konflik antara karyawan dan perusahaan terkait kenaikan upah. Yang kelima, konflik internasional. Konflik internasional mencakup ruang lingkup yang luas, yakni konflik antara negara di dunia. Konflik ini umumnya muncul karena perbedaan kepentingan dan perebutan eksistensi. Contohnya adalah Perang Dingin Amerika Serikat dan Rusia. Keenam, konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Kemudian ada pertanyaan, yaitu nomor 1. Apakah pernah terjadi konflik sosial di daerah kalian? Jika ada, apa jenis konflik sosial tersebut dan berikan alasannya. Nomor 2. Sebutkan konflik sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan relevan dengan zaman sekarang. Nomor 3. Menurut kalian,
Apakah konflik sosial bisa dihilangkan sepenuhnya? Berikan alasannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.